Ketemu nggak kau? Ketemu? Iya. Barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, bertemu nih maksudnya. Wa huwa anhu radin, dan Allah dalam keadaan ridho, senang sama kita, ridho, senang. Maka kata Nabi, falyukaththir minas sholati alayya, maka perbanyaklah salawat padaku. Jadi kalau kita pengen, ntar gue pengen gak, penasaran gue pengen ketemu Allah, tapi gue pengen Allah tuh seneng ntar sama gue, gimana ya? Udah banyakin baca salawat. Allah pengen seneng sama kita, keadaan kita pengen diridhoi sama Allah, banyakin baca salawat. Jadi begitu. Masuk ke dalam hadis selanjutnya di baris keempat. Wa qaulihi alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu baris keempat nih. Qaulihi alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man aktsara minas salati alayya fi hayati, barang siapa yang memperbanyak salawatnya kepadaku di sepanjang umur hidupnya, hayati amrillahi jami'an makhlukati, maka Allah perintahkan seluruh makhluknya anna yastaghfiru lahu ba'da mautih, untuk beristighfar kepada dia ini orang yang salawat ba'da mautih, setelah kematiannya. Ya Allah. Bagi kalau kita ngelihat ulama tuh sepuh dulu tuh, kemarin ya 2020 ada ulama kita yang beliau itu terkenal ulama mastur. Ngaji kitabnya, Anda dapat kabar dari guru Ani, beliau ngajar kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Itu beliau dikenal sebagai ulama mastur, ulama yang gak dikenal, tapi ketika meninggal banyak orang-orang pada ziarah. Beliau terkenalnya pas sudah meninggal. Ya Allah. Kenapa? Mungkin berkat beliau sepanjang hidupnya selalu berselawat kami Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat, jadi banyak tuh orang yang pada beristighfar. Istighfar, ya Allah ampuni dosa-dosanya, ini wali mastur, ya Allah. Kira-kira itu wali berkat kudu gak kita ngasih Al-Fatihah kepada beliau? Kudu. Kenapa? Kok kudu? Ya kalau nggak ngasih Al-Fatihah hancur bumi. Nggak ada wali di dunia ini, hancur bumi. Nggak hanya cukup dengan ustadz, tapi kalau ustadz bukan wali, buat apa? Wali Songo, kita tahu semua. Bayangin dah kalau kagak ada wali Songo, bagaimana nih Indonesia sekarang? Mungkin kita nggak bisa belajar kayak gini nih, nggak bisa ngumpul di majelis begini, nggak bisa udah susah. Makanya berkat para wali, ya mereka Indonesia ini dikenal dengan ilmu agamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kenapa begitu? Ya emang aneh tanya. Di sini kan terkenal keislaman nih. Daripada di luar sono, belum di Yaman ada Syiahnya, ada Wahabinya. Meskipun sini sih ada, cuman lebih kuat ke Ahlussunnah wal Jamaahnya. Buktinya masih ada para habaib, syarifahnya masih ada, kiainya masih ada, ya, pada cinta sama kitab-kitab ulama, terkhusus kitabnya Imam Ghazali. Nah ini makanya kita ini kudu tahu bahwasanya keberkatan bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu merupakan suatu wasilah yang besar bagi kita semua. Bahkan dikatakan salawat itu asal penciptaan seluruh makhluk. Kita bisa dari sini karena apa? Salawat. Karena salawat, jangan main nih, bukan main nih, karena salawat. Ya, diceritakan bahwasannya ketika Nabi Adam alaihi salam itu beliau cuma melakukan satu kesalahan makan buah kuldi doangan, sepele gak? Ente nyolong jambu, makan tuh satu, sepele gak? Sepele, kelihatannya sepele. Allah murka, maka di dalam riwayat dibilang itu Nabi Adam ya, cuma makan nyabu tuh biji itu buah kuldi, itu dianggap maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, dikeluarin dari surga berbarengan sama Siti Hawa, berbarengan juga sama iblis. Cuman beda-beda tempat. Siti Hawa di mana, Nabi Adam di mana, ya, iblis di mana? Iblis di Baghdad. Kalau Siti Hawa kalau nggak salah di mana gitu, aneh lupa. Kalau iblis tahu aneh di kota Baghdad. Nah,
Itu Nabi Adam alaihi salam diampuni dosa-dosanya sama Allah. Diampuni dosanya itu yang makan tadi buah kuldi berapa tahun? Selama 200 tahun baru diampuni dosanya. Bayangin. Dan menangis selama 200 tahun. Kita aja nangis semenit udah usap ya kan. Nangis karena cewek lama. Nangis karena Allah, ya susah udah. Nangis karena cewek lama banget diputusin cewek udah. Tapi begitu dah ya Allah. Ya kalau bisa nangisnya kita karena perempuan, nangisnya kita karena dosa, bagaikan kita nangis karena perempuan. Kalau bisa begitu, kata Guru Ani. Ani nggak berani ngomong begitu sebenarnya kalau bukan dari perkataan Guru Ani. Ya, jujur Ani ketembak sama omongan begitu. Yang namanya Ani emang Ani nggak pernah pacaran dulu sebelum belajar masih begajulan, iya kan? Dan ini perkataan guru yang Ani bawa ke sini. Ya. Jadi ini bukan semata-mata bukan perkataan Ani doang nih, bukan nih. Ntar dikira buset dirapi dulu orangnya begini jadi begini buset deh. Enggak, bukan begitu dah. Iya, jadi orang kata apa, Ane cuma menyampaikan apa yang guru Ane ajarin sama Ane. Udah, yarin orang menjelek itu nggak masalah. Intinya Ane punya guru, Ane belajar. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke bab selanjutnya. Bahwasanya selawat kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan ya, suatu keistimewaan yang kita rasakan sampai hari ini. Cuman kita perlu tahu nih, perlu tahu. Di mana sih perlu tahunya? Dengar qasidah dikit. Nabil huda la tansani. Selawat itu selawat, qasidah itu bukan selawat. Apa sih selawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu ada. Untuk selawat. Jangan bilang kata qasidah dibilang selawat, salah. Kita perlu tahu nih. Bagaimana itu selawat? Allahumma sholli sholatan itu selawat. Pokoknya kalau ada kalimat Allahumma sholli, nah itu selawat. Dengar. Ya Rabbana ataraf, selawat salah. Untuk qasidah syair ulama. Ya perlu tahu nih kita. Oh, baca selawat dah. Nabil huda itu bukan selawat. Kasih tahu pelan-pelan. Jangan, itu bukan selawat. Orang dakwah itu perlu rasa cinta. Dikasih, kaitin dulu hati dia sama kita. Udah kait, udah ada gampang lah, ya gak? Ntar nih kita punya rencana pengen ngasih kitab bagi mereka yang cuma ngerit doang di grup. Ngasih kitab gitu ke rumahnya itu. Mungkin pasti punya rasa iba nggak enak, ya Allah. Ini anak-anak tadi huluk-huluk udah ngasih saya kitab, masa iya saya nggak ngaji? Bener gak? Nah, jadi begitu. Balik ya, falikat teribena salati alayya. Kalau kita pengen diridhoi sama Allah, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pengen istighfarin mayat kita nih entar, maka banyak-banyak juga salawat sama Nabi Muhammad SAW sepanjang umur hidup kita. Nah, di baris kelima. Di baris kelima. Qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aktsaru minas salati alayya." Perbanyaklah dari bersolawat padaku. Kenapa? Fa innaha nuran fil qabri. Karena solawat itu merupakan cahaya dalam kubur. Ketemu ki baris kelima. Hitung dah coba dari awal. Ketemu ki. Ya. Karena salawat itu nuran fil qabri, cahaya di dalam kubur, wa nuran 'alas sirat, dan cahaya di atas jembatan sirat, wa nuran fil jannah, dan cahaya di surga. Lanjutannya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aktsaru minas salati alayya. Perbanyaklah kalian dari bersalawat padaku. Kenapa? Fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Karena salawat dapat memadamkan murkanya Allah yang Maha Jabbar, wa tuhinu kaidash syaitan, dan dapat melemahkan tipu daya syaitan. Makanya ya, kita sering lihat tuh ya, di YouTube Kang Ujang Bustami ya, ada yang tahu kan ya? Pada kesurupan dikit baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi
dhalin. Kenapa kok baca salawat? Bahkan beliau banyak baca salawatnya di saat orang sedang kesurupan. Jawabannya di sini, wa tuhinu kaida syaitan, karena dapat melemahkan tipu daya syaitan. Baik, kalau kita ngaji kita tahu nih, yang nggak ngaji, perlunya kita ngaji jadi tahu. Jadi salawat itu dapat melemahkan tipu daya setan. Dan setan punya tipu daya ini macam-macam, dan dia bisa menggoda manusia dari berbagai macam caranya. Ada setan yang bisa godain kita di saat kita sedang belajar ilmu agama, ada. Setan yang godain kita di kamar mandi, ada. Setan yang godain kita lagi uduk, ada. Tiga. Dan masing-masing setan itu punya nama Allah. Cuman aneh nggak pernah yang nggak terlalu mendetailin siapa aja namanya, karena ya jujur aneh belum belajar sama guru aneh. Ya. Ada cuma satu tuh setan yang godain kita sholat tuh, apa yang namanya? Khanzab atau khinzib. Jadi di dalam kita menuntut ilmu ada yang godain. Siapa? Ya setan. Kalau kita nuntut ilmunya nggak pakai guru, nah tuh gurunya siapa itu? Setan. Nuntut ilmu, membaca kitab udah mentok nih di pikirannya, udah mentok di pikirannya nih. Dipasak-pasain sama dia nih, udah mentok di pikirannya. Terus masuklah pemahaman-pemahaman yang salah. Nah tuh yang bikin, yang ngasih nih orang pemahaman yang salah siapa? Setan. Maka gurunya siapa? Ya setan. Kenapa? Kata ulama, man la syekhun fa syaitana syekhuhu. Barang siapa yang enggak punya guru, maka gurunya adalah setan. Setan gurunya, belajar sendiri, cuman baca buku, kitab terjemah sendiri. Kan pasti ada suatu hal yang kita enggak paham, benar enggak? Maka perlunya kita nanya sama guru, pahamin sendiri siapa gurunya. Setan kalau dia enggak punya guru. Bahkan dikatakan lagi kata ulama, perlunya kita tahu man qara'al kitab, siapa orang yang baca kitab. Baca kitab biduna syekhun, tapi dia nggak punya guru, fasyaitana syekhuhu, gurunya setan. Jadi baca kitab, kaji kitab, kudu ada guru pembimbingnya. Nggak ada guru pembimbingnya, siapa yang ngajarin? Ya setan. Kayak ada satu cerita, Allah yarham, Habib Abdul Qadir Habib Muhammad Bilfaqih, Darul Hadis Malang. Itu beliau punya murid mondok di sana. Ya, mondok di Darul Hadis. Ini beliau, ini muridnya santrinya ini baca kitab sendiri. Sampai ada suatu kalimat yang muridnya ini nggak paham, tapi diusahain dipaham-pahamin sama muridnya. Paham-pahamin. Tapi perlunya kita tahu di setiap amalan itu terdapat khadam, tahu khadam? Pembantu. Berupa apa? Jin. Tahlil ada khadamnya. Burdah ada khadamnya. Maulid ada khadamnya. Cuman khadam-khadam yang baik, yang memberikan kemanfaatan bagi manusia. Nah ini kitab, ada khadamnya di kitab yang dibaca sama ini santri, ada khadamnya. Karena ini santri udah gak kuat baca kitab nih, udah gak kuat nih, karena udah mentok di pikirannya, karena gak paham. Karena udah gak kuat, kemasukan dia khadam daripada kitab yang dibaca. Serak, kemasukan begitu. Ente pernah ngeliat orang kemasukan ya, terus tiba-tiba rajin baca Quran kan gitu. Ada tuh kalau dibilang mau jenis Islam tuh masuk jenis Islam, nanti begini. Ini orang begini nih ceritanya. Mondok di mana? Darul Hadis Malang. Akhirnya diperhatiin aja sama guru aneh. Ini aneh dapat cerita dari guru aneh. Beliau salah satu khadim berkhidmat sama anaknya Habib Sayyid siapa ya? Sayyid, anak daripada Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih yang masih muda yang sampai kecelakaan. Nah jadi ini baca kitab sendiri, sampai kemasukan khadam, pakai gamis 7 jubah, ya Allah. Itu punya gamis, pakai tuh dibeliin 7. Kita juga udah gerak tuh. Bagaimana nih? Kita udah gerak, ya Allah. Kita ngeliat udah gerak banget. Sampai itu santri itu lagi duduk begini, dikasyafin sama dia. Dikasyafin. Apa sih kasyaf? Ngelihat sesuatu yang gak nampak pada umumnya di mata manusia. Mungkin ente mau aneh tunjukin nih, contohin. Mungkin ente kayak babi. Digituin. Yang lihat siapa? Ya jinnya, bukan orangnya. Paham? Ente kayak babi, kayak anjing gitu. Akhirnya gak lama datang Habib Muhammad. Ditatap kedua matanya. Ente jangan ngumpet di dalam biji mata ente. Keluar ente. Kata Habib Muhammad ngomong kepada jinnya. Jinnya ngomong, ya Habib saya nggak mau keluar, saya cinta
sama Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuji, saya cinta sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuji. Dan nggak taunya setelah ditelusurin, ini jin keturunan jin Ifrit dan muridnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuji. Muridnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuji. Masya Allah, wali muridnya jin. Kita kalau punya murid jin sini ngaji sini nih sama jin, gimana itu perasaan kabur udah. Ini muridnya jin nih, ya Allah, keturunan jin Ifrit lagi. Nanti tahu jin Ifrit tuh yang menghalangi Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Ini keturunannya. Cuman sayangnya aneh nggak tahu tuh jin Ifrit jika sama siapa yang punya keturunan. Aneh karena aneh nggak hadir ke acara walimahnya. Nggak tahu. Aneh nggak hadir tuh ke acara resepsinya nggak. Resepsi jin udah. Jin kemana sih udah repot dah udah. Nah jadi begitu. Ini pembuktian daripada perkataan ulama kita. Mengqara al-kitab, siapa yang baca kitab biduna syekhun, tanpa punya guru, fasyaituna syekhuhu, maka gurunya saya akhirnya nggak lama kemudian ini orang ini jin keluar dari jasad tuh orang. Nah ini orang pas keluar dinasehatin langsung sama Habib Muhammad, ente makanya kalau ada suatu hal yang nggak paham, nggak tahu, nanya, jangan kayak begini. Keserupan kan akhirnya. Emang Habib Muhammad terkenal tegas orang. Itu keturunan Bilbegi, semua tuh 3 anaknya tegas. Tegas semuanya, nurunin apa namanya, sikap-sikap ya, jin-jinnya. Ya jadi begitu. Masuk ke baris hadis ya, yang ke 6. Maqala sallallahu alaihi wasallam. Yang ke 6 ya. Nah, perlu nih kita tahu nih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsarukum salati alayya." Orang yang paling banyak di antara kalian salawatnya kepadaku, kata Nabi Muhammad, "Aktsarukum azwajan fil jannah." Maka dialah orang yang paling banyak istrinya di dalam surga. Nih kalau bini kita nggak tahu ilmu begini cemburu nih. Ya Allah, yang mana punya bini ya terkhusus aneh. Cemburu dah. Cembekur ya. Nah makanya kalau kita udah punya bini, ini pesannya. Kalau kita udah punya bini, ya, bini kita tahu nih hadis ini. Terus bini kita nanya, "Bang, kalau misalnya abang baca sholawat misalnya sebanyak-banyaknya, berarti ntar istri abang banyak di akhirat, apa saya nggak cemburu bang?" Ya elah. Perlu kita tahu nih, apa saya nggak cemburu bang, kan begitu. Jawabannya apa? Ini kata guru aneh. Jawabannya tenang dah. Kalau kita punya bini nih, kita ngomong ke istri kita, tenang dah biniku, iyalah biniku. Tenang dah istriku. Ntar tuh para bini mereka bakal jadi permaisurinya dan lebih cantik daripada bidadari yang ngerebutin untuk suaminya nanti di akhirat. Dan bakal jadi ketua kelasnya tuh bini. Jadi kesana ini bidadari banyak nih ngumpulin suaminya. Lo bidadari yang monono, lo sonoan dikit dah. Jangan deket-deket sama laki gue. Ya fakta ini serius, nanti ntar di akhirat. Jangan cari, iya. Nah terus misalnya bini kita nyawat lagi nih, tetap aja awalnya abang dikerubutin, apa aneh nggak cemburu bang? Jawabannya kagak. Kenapa kagak? Karena di surga kagak ada penyakit hati. Lah berarti cemburu penyakit hati. Di akhirat kagak ada penyakit hati, berarti cemburu penyakit hati. Jawabannya iya. Kenapa kok begitu? Karena cemburu sama hal yang benar gak boleh. Cerita nih fakta. Ada ustaz punya bini. Ustaznya ngajar. Nah bini punya dapat info dari tetangga sebelah. Di sono di tempat nih ustaznya ngajar, katanya ada janda punya anak 1 kaya. Ya salam. Bininya bilang apa bininya? Bang, jangan ngajar di sono dah bang. Saya takut abang kecantol sama tuh janda. Akhirnya gimana? Ini cemburu kan bininya. Maka ini cemburu yang salah. Tugasnya guru yang ngajar ya. Ngajar. Guru punya ilmu, tugasnya ya ngajar. Ini cemburu yang salah. Maka kira-kira yang sepatutnya cemburu siapa? Laki-laki. Kata guru aneh ya. Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang pencemburu. Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang pencemburu. Istri yang soleha adalah istri yang malu. Yang malu. Ini kan zaman sekarang udah kebalik.
Zaman dah kebalik, disuruh ngaji sama bininya. Bang Gijah, ngaji sono tanggul guluk misalnya. Ya. Bang, ngaji dah. Ah, malu sama anak-anak. Malu ngaji, malu. Berarti kalau orang nih malu dalam hal yang benar nih, suruh ngaji malu. Dia pakai prinsip perempuan apa laki? Nah, ya udah. Jadi yang sebenarnya bencong siapa? Laki. Paham nggak maksudnya? Nah, sekarang kan orang sama sekarang bagaimana? Malu sama hal yang benar. Ngaji hal benar gak? Malu, ya salam kebangetan. Makanya ya, kita perlu tahu ilmunya. Bahwasanya di dalam malu ya, itu jangan malu deh sama hal yang benar. Makanya kan jangan malu bertanya. Ntar sesat di jalan. Ya kan hal yang benar. Kita nggak tahu sama hal yang benar ya kudu nanya kan benar. Kita jangan malu sama hal yang benar. Nah makanya orang nih, ya, kita balik lagi ke pembahasan. Suami yang nggak cemburu sama bininya, dia nanti bakal disiksa di akhirat. Bakal disiksa di akhirat. Tapi cemburu juga jangan berlebihan. Ya ntar timbang kalau misalnya ngelihat kita punya bini lagi jalan sama bini kita nih. Ya. Tiba-tiba ada kakek-kakek ada pikun, nggak sengaja ngeliatin bini kita begitu doang, cemburu lagi. Ya elah. Kebangetan nggak cemburunya? Ya kita mau cemburu juga kudu tahu ilmu. Makanya ngajinya perlunya nggak ngaji, terus ngaji kita begini nggak hanya dengan jiping, dengan dengerin ceramah, nggak hanya begitu. Nggak hanya dengan begitu. Masuk ke dalam hadis, ya, barisan yang ke waqala sallallahu alaihi wasallam aktsaru minas sholati alayya, yang ke baris sallallahu alaihi wasallam aktsarukum wa fil hadis marfu. Nah, lanjutan ini ya. Wa fil hadis marfu, dan di dalam hadis yang marfu itu ada hadis ya. Majalasa qaumun, tidaklah duduk suatu kaum, fatafarraqu an ghairi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berpisah. Di majelis tersebut tanpa diselingi bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa tafarraqu an antana min jifatin himar, melainkan perpisahan tersebut lebih busuk daripada busuknya bangkai keledai. Kita kalau ketemu bangkai tikus di jalan gimana bingung ini? Enak gak bi? Nyium bangkai tikus ketemu jalan nyium bi, enak gak bi? Nggak enak. Bangkai orang, kalau orang mati itu beberapa itu mayatnya kan, susah diketemuin tuh. Udah ketemu udah bau nih tiba-tiba, enak gak nyium baunya? Enggak. Jangankan bau bangkai tikus sampai mayat, keledai lebih dari itu. Kan kata ulama, bau bangkai keledai lebih dari itu. Lebih dari itu. Masalahnya kita pernah nggak nyium bangkai keledai? Kagak kan. Belum pernah ke Arab. Keledai itu baunya ya Allah. Ya, meskipun aneh belum pernah nyium sih emang. Cuman guru aneh cerita yang dari Arab. Siapa LC itu Setakiudin. Ini bau bangkainya ya Allah. Seandainya kita pernah nyium bangkai keledai dan majelis yang di dalamnya nggak dibacain selawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau udah kelar nih majelis kan ceritanya udah kelar nih, misalnya nih majelis kita nggak dikasih selawat, begitu kita udah kelar majelis kan pada balik tuh masing-masing, itu perpisahannya itu dia balik ke rumahnya masing-masing lebih bau busuk daripada busuk di bangkai keledai. Bau bangkai keledai udah busuk, dibilang tambah busuk, bagaimana? Ya emang kita nggak bisa nyiumnya karena penciuman kita ini banyak dosa, makanya dihijab sama Allah penciuman gitu. Paham nggak? Seandainya kita wali, ya wali. Yang para wali itu dibuka penciumannya. Bahkan ada satu cerita Kiai Hamid Pasuruan, mungkin ada yang kenal ya. Kiai Hamid Pasuruan itu beliau dikasih hijab ke penciuman, bisa tahu mana yang habaib, mana yang bukan. Mana yang habaib, mana yang bukan. Sampai kalau nggak salah Allah yarham ya, Habib Hasan bin Ja'far As-Sagaf bin Nurul Mustafa itu beliau pernah cerita waktu di Istana As-Sagaf, kalau nggak salah waktu dulu saya masih kecil, saya sama teman santri saya katanya ya, datang ke Kiai Hamid Pasuruan, itu saya dipanggil ke depan, ditanya kamu habaib ya, nyium karomanya bisa nyium, tahu mana yang habaib mana yang bukan. Lagi duduk begini, misalnya Robi, itu habaib. Kok bisa tahu? Wali.
Wali beda ada kita siapa sih? Iya begitu ya. Jadi dalam hadis, jadi majelis yang di dalamnya nggak dibacain salawat, kalau udah kepisah dari tuh majelis, bau tuh majelisnya, bau tuh majelisnya. Ya lanjut daripada hadis yang selanjutnya. Qala Ibnu al-Jauzi fil Bustan, berkata Ibnu al-Jauzi di dalam kitab Bustannya. Ketemu nggak Kang? Cari dulu aja. Kalau bisa giniin aja nih. Sampai aneh jelasin giniin tandain gitu. Biar nggak hilang. Kalau Ibnu al-Jauzi fil Bustan ketemu nggak Kang? Iya. Ketemu Ki Bi. Ya. Kalau Ibnu al-Jauzi fil Bustan, berkata Ibnu al-Jauzi di dalam kitab Bustannya, faidza kana al-majlis, apabila ada suatu majelis, alladzi la yusalli fihi, yang di dalamnya enggak dibacain salawat, enggak dikasih salawat, yakunu bihadhil halah, maka demikian aja itu majelis bisa bau halah, bisa bau. Fala gharu, maka tidaklah aneh an yatafarraqul masluna alaihi min majlisihim, maka tidaklah aneh orang yang berselawat maslun alaihi kepada Nabi berpisah daripada majelis mereka yang bau. Ya. An atyabi min khizanatil atar, karena yang demikian itu majelis yang dikasih selawat maksudnya atyabi min khizanatil atar, lebih wangi daripada lemari yang kesemuanya isinya minyak wangi. Ya Allah. Ente punya lemari isinya minyak wangi, majelis yang dikasih selawat itu lebih wangi daripada lemari yang kesemuanya isinya minyak wangi. Ya, kita beli minyak wangi satu aja udah paham gitu, udah enak. Ya, apalagi Kasmiri. Ya. Yang lagi Kasmir ya pernah gitu, wah Kang wangi dia tanya aja nggak tahu dah. Ya fala qara anta farqu an atbi min khizanatil afar. Wa dzalika li annahu sallallahu alaihi wasallam, karena yang demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana atyabit thayyibin, adalah orang yang paling wangi, wa atharut tahirin, dan adalah orang yang paling suci. Kayaknya perlu kita tahu nih. Ya. Kita kalau misalnya di majelis baca ratib tadi barusan, ratib enggak tadinya, kita baca maulid, kalau misalnya seandainya kita di dalam majelis baca burda, baca maulid, baca apa lagi, rawi berjanji dan rawi yang lain, rawi diba, rawi yang lain, pokoknya ditambahin salawat sama Nabi, itu yang nyium baunya bukan kita, bukan. Terus siapa? Seluruh makhluk ghairil insi wal jin, kecuali manusia sama jin itu nggak bakal nyium baunya. Bau apaan? Bau aroma daripada salawat kepada Nabi Muhammad, bau aroma daripada maulid yang kita baca, bau daripada aroma ratib yang kita baca, bau daripada aroma kitab-kitab orang soleh yang kita baca, kita nggak bisa nyium. Terus siapa yang nyium? Seluruh makhluk kecuali jin sama manusia, itu nggak nyium. Begitu. Lanjutan ya, wa kana idza takallam, dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza takallam berbicara, intila al majlis, maka majlis itu penuh. Jadi beliau punya majlis, maka majlis itu penuh bi atyabi min rihal misik, dengan bau aroma minyak wangi misik. Ya Allah. Kalau aneh enggak begitu dah. Ngomong, kalau aneh ngomong nih, soalnya aneh habis makan jengkol ngomong aroma jengkol keluar. Itu kalau aneh. Kalau Rasulullah bagaimana? Udah minyak wangi misik semuanya, satu ruangan bau minyak wangi misik semua. Ya Allah. Ya, kalau yang makan jengkol, bau jengkol. Makan pete, bau pete. Apalagi yang demen apa? Yang demen ikan teri, tambah-tambah lagi udah. Ya. Jadi begitu. Wa kadzalikal majlis, nah begitu juga majelis yadhkur fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya disebutkan nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanmu min raihatu thayyibah, akan muncul darinya bau wangi. Bau wangi tahtarigus samawati sab'ah, yang dimana bau wangi tersebut menembus sampai ke langit ketujuh, hatta tantahiya ilal arsy, bahkan bau wangi sampai menembus sampai arsy Allah. Kita emang nggak nyium, kan tadi dikasih tahu. Kita emang nggak nyium siapa? Ya, yang nyium siapa? Seluruh makhluk kecuali jin dan manusia nggak bakal nyium gitu. Masih banyak dosa.
Terus gimana itu? Wa yajidu kullu min khalqillah, dan setiap daripada makhluk Allah mendapatkan bau wanginya fil ard, selama dia masih di bumi, ghairil ins wal jin, kecuali jin dan manusia. Fa innahum, karena sungguh mereka, law wujidu, apabila mereka mendapatkan tilkar raihah, bau wangi tersebut, lashtaghala kulli wahidin minhum, pastilah mereka itu satu orang, setiap orang dari mereka tersibukkan billadatiha, mencium bau wanginya, an ma'isyati, daripada lezatnya mencari duit. Andai kata penciuman kita dibuka sama Allah dan kita bisa menyium aroma salawat kepada Nabi Muhammad SAW di saat kita sedang berada di dalam majelis taklim, itu kita bakal ngerasain fananya, kenyamanannya, masuk zona nyaman, mencium bau aroma salawat kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai yang kerja jadi nggak kerja, yang mau pulang jadi nggak pulang, yang mau pulang jadi nggak pulang, udah nyaman aja di sini, betah di sini. Andai kata penciuman kita itu dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi bakal nyaman di sampai-sampai ma'isyati, kita merasakan kelezatan mencium bau wangi salawat itu melebihi daripada nikmatnya kita nyari duit, dapat duit dari hasil kerja, gajian, enak gak? Enak gak? Oh enak, apalagi makannya KFC lagi dari gajian. Iya, McDonald, ya. Belum lagi beli apa untuk kebab, ya. Belum lagi beli-beli yang model-model begitu dah, es krim, ya. Tentu enak kan, nyaman kan, enak, lezat banget, kita rasanya nyaman, nikmat, dan itu semua nggak ada apa-apanya dibanding dengan bau aroma salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Andai kata penciuman kita ini dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman ya masih ditutup, orang kita masih nyium bau-bau dulu sih. Iya. Terus what harat mana lagi tuh? Nah, wala yajidu tilkar raihah, dan tidak akan mendapatkan bau wangi tersebut malakun, seorang malaikat, au khalqi min khalqillah, atau makhluk daripada makhluknya Allah, illa istighfar di ahli majelis, melainkan malaikat dan makhluk Allah itu beristighfar untuk orang-orang yang ada di dalam majelis. Kita nih duduk di sini enak, gak diistighfarin sama malaikat, enak, cuma timbang duduk doang, amalan sepele, duduk doang, mau paham mau kagak dengerin aja dulu, duduk doang. Malaikat memintakan ampun atas dosa-dosa kita selama kita masih ada di majelis. Itu di kitab tuh ya, di Saung Kalam tuh udah aneh. Promosi dikit Saung Kalam. Di Saung Kalam tuh ya kan, seseorang yang dia belajar ilmu agama, baik paham maupun enggak, dia mendapatkan 7 kemuliaan atau 7 karomah. Tuh di kitab Tanbihul Ghafil ini kali. Itu ada deh. Kalau baca disilakan baca tuh, ini udah posting tuh. Jadi dia mendapatkan 7 karomah, 7 kemuliaan. Nah, tadi malaikat kalau kita ada di sini, mereka itu beristighfar untuk kita. Wa yuktabu lahum bi'adadi hadza khalqi kulluhum hasanat, dan Allah menuliskan bagi kita orang-orang yang ada di dalam majelis taklim itu kesemuanya kulluhum hasanat, dengan kebaikan. Masya Allah. Apa lagi? Wa yarfa'u lahum bi'adadihim darajat, dan Allah mengangkat derajat-derajat orang yang ada di dalam majelis taklim. Illa meskipun dia di dalam majelis taklim punya niatan hadirnya karena cewek, Allah angkat derajatnya. Makanya kalau mau lebih afdalnya lagi bagaimana? Perbaiki niat hadir majelis taklim, jangan dulu karena cewek. Tuh derajatnya tambah-tambah lagi tuh. Orang bisa jadi wali karena apa? Perbaiki niat dulu. Iya gak? Banyak orang di zaman sekarang hadir ke majelis Nurul Mustafa, nggak boleh lihat perempuan dikit niat berubah. Iya. Nggak boleh lihat perempuan biar kata cadara juga niatnya berubah. Cuman ingat, Allah tetap beristighfar, malaikat tetap beristighfar sama dia. Di sisi lain kita orang berilmu, orang yang paham, ya biarin dulu dia hadir majelis karena dunia, karena perempuan, karena harta yang lain dulu. Tapi kita doain dia, mudah-mudahan semoga niat dia bisa diperbaiki sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita jelek-jelekin, lu ngaji karena cewek lu. Apaan, nggak usul, bukan wali lu.
Salah juga kita ngomong begitu. Jangan mentang-mentang kita orang berilmu kita ngomong begitu seenaknya sama dia. Sakit hatinya. Yarin aja dulu. Udah yarin aja dulu masuk zona nyaman. Emang antum kati guru-guru aneh tuh ngaji jadi orang benar awalnya bukan karena dunia. Karena dunia dulu ya. Aneh punya guru ngaji di pesantren Darul Islah. Tahu ngarepin apaan? Makanan. Nasi apa itu namanya tuh nasi tampan ngumpet apa namanya? Tampan ya. Nasi nampan. Nasi uduk. Lauknya apa? Semur tahu. Nah guru aneh tuh niatnya karena itu dulu sampai sengaja di rumah kagak makan. Ya salah. Biar dapat nasi di sono. Udah sampai sono kelar majelis kan dibagi-bagi itu nampan. Guru aneh kagak dapat malah. Ya emang orang innamal a'malu binniyat ya kan. Seseorang beramal itu karena niat, ya niatnya. Maksudnya di sini Allah kasih niat lo karena dunia, pas lo hadir ke dalam majelis karena dunia, Allah nggak kasih niat lo karena Allah nggak kasih dunia itu amin lo. Gimana rasanya? Ente minta permen sama orang nggak dikasih, gimana rasanya? Pelit. Minta makanan, pelit nggak dikasih, bagaimana rasanya? Kalau kita kan nyesekan orang, ya baperan dikit. Aneh bilang kita ya, aneh bilang gitu. Minum gahwanya minum aja minum aja gahwanya sambil minum aja. Oke sengaja nih kasih gahwa di sini biar apa ya? Blak mati. Qala sallallahu alaihi wasallam di mana itu tadi tuh hilang. Nah, jadi kita kalau udah ada di dalam majelis taklim itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan Allah Subhanahu wa taala nyuruh para malaikatnya untuk menulis semua kebaikan kepada kita. Tapi di sisi lain jangan sombong kita. Gue udah keluar nih dari majelis, malaikat nyatet seluruhnya buat gue nih kebaikan. Emang lo gak pergi ke majelis, mampus lo. Begitu ya. Mau disalah ya anak siapa sih ini? Anaknya Bapak Dolin nih. Bapak Dolin sesak. Dolin, artinya sesak Bapak Dolin. Dulu gak punya guru namanya babaknya Dolin. Begitu wa ma'indal man itu sawa ya, jadi tatkala kita ada di majelis itu malaikat nyatet amal kita sawa sejumlah bilangan orang yang ada di dalam majelis ini. Nanti perlunya kita tahu nih, karena fil majelis wahidan baik yang ada di dalam majelis satu orang au alfan atau ada 1000 orang atau ada 1000 orang. Kulli wahidin ya'khudhu min hadzal ajri, masing-masing satu orang dari mereka mendapatkan pahala ini. Ya. Mithla hadzal adadi sejumlah dengan bilangannya. Wa ma'indallahi aktsara, dan apa yang Allah simpan lebih banyak lagi. Maksudnya bagaimana? Kita mau kalau menghadir majelis, biar kata di dalam majelis ada 1 orang kek, ada 2 orang kek, ada 1000 orang kek, enggak ngaruh. Makanya aneh biar kata ada 1 orang yang ngaji kulu pernah Rizky datang seorang ente doang kia. Enggak ngaruh bagi aneh. Apa yang rugi? Enggak. Apa yang rugi? Enggak rugi sama sekali. 1 orang datang adalah ini. Kenapa? Karena keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad, baik orang yang ada di dalamnya 1 orang mau 1000 orang semuanya dapat pahala. Apalagi ditambah ya, selesai majelis kita doain mereka yang semangatnya ngajinya turun, semoga Allah kasih himmatullah aliyah, semangat ngajinya tinggi, ya enggak? Mereka tuh beruntung juga ya, biar kata yang nggak datang dapat keberkahan dari doa kita tuh. Kalau kita nggak doain bagaimana? Kita soal adab malah sama dia. Kita kudu tahu nih. Kita soal adab sama dia. Siapa? Mereka yang nggak hadir, tapi kita nggak doain. Kita soal adab jelek sama mereka yang nggak hadir. Makanya kalau kita belajar adab, kita perlu tahu. Meskipun mereka nggak hadir, kita juga doain dia. Kasih rezeki, mungkin dia yang nggak hadir, orang tuanya sakit, ya. Doain biar sembuh. Ekonominya surut, doain biar dikasih rezeki yang halal, la yahtasib, yang berkah dari arah yang gak disangka-sangka. Doain. Makanya kita kalau ngaji tasawuf, ya ngaji adab, dikit-dikit gak baper udah. Dikit-dikit gak baper, ya kali. Dikit-dikit gak baper.
Kata guru aneh, orang kalau udah ngaji tasawuf model kayak begini yang nggak baper hati, nggak gampang baper, berarti yang gampang. Faya ikhwani, maka wahai saudaraku, ini lanjutannya. Ini ketemu nggak? Faya ikhwani, sambil bawain aja bi, nggak apa-apa. Jangan nunggu, emang adabnya kalau kita mau minum, ya tunggu guru minum. Tapi kalau misalnya aneh nyari duluan ente minum aja, gitu. Emang adabnya kita tunggu guru dulu kita minum baru kita minum. Makanya aneh di majelis nggak pernah aneh ditawarin air putih, gelasnya lumayan, gitu gemuk. Anehnya kurus. Yeah. Gelasnya gemuk, anehnya kurus. Iya dikasih minum sama guru aneh, bukan guru aneh, salah satu muridnya. Karena aneh vokal di sana kan, seret. Aneh lihat guru aneh dulu, udah minum belum nih? Kalau belum minum lah, nggak berani aneh. Tapi kalau beliau yang nyuruh langsung, meskipun beliau belum minum, aneh minum. Gitu. Intinya lihat guru kita gitu kan, gitu kan. Kalau bisa ini ya Be, dulu kagak minumnya terus kita minum. So adab itu. Iya. Iya. Nah lanjutannya ya, faya ikhwani. Cari dulu tadi. Kalau kita hitung dari baris bawah itu, dari 1, 2, 3, nah ketemu tuh faya ikhwani itu. Faya ikhwani ketemu. Enggak. Ini. Apa ya? Ketemu nggak? Oh iya. Ketemu nggak? 4. Garis 4 dari dulu. Iya. Faya ikhwani ketemu nggak? Bi ketemu bi? Enggak. Ketemu? Iya. Faya. Nih kata pengarang kitab nih, kata pengarang kitab, faya ikhwani, maka wahai saudaraku. Tandanya pakai tangan, gini kalau anda sambil baca. Idza alimtum dzalik, apabila kalian telah mengetahui dzalik, hal itu, maksudnya telah mengetahui keutamaan faedah di dalam bersolawat kepada Nabi, fa'aktsaru minas sholati ala hadzal nabiyil karim, maka perbanyaklah dari bersolawat kepada Nabi Karim yang mulia. Li'annahu wal wasitatul udma lana fi kulli ni'mati, karena buat salawat itu merupakan wasilah yang besar, udma lana, bagi kami fi kulli ni'mah, di dalam setiap nikmat. Bal huwa, bahkan dikatakan huwa, maksudnya salawat aslun ijadi likulli makhluqan, itu adalah asal penciptaan seluruh makhluk. Ya Allah.